Nah, kan lanjut ya, lanjut. Ayo, Oke, lanjut, Cuk. sekarang kita masuk ke bagian bedah kodenya, bedah kode dari program kita yang tadi. Nah, sekarang bakal saya jelasin nih. Dari awal kita memang sudah diharuskan untuk include library yang kita butuhkan, seperti studio.h, yang fungsinya untuk input-output, string.h, stdlib, library, dan con.io. Itu sama seperti studio.h untuk input-output. Ya. Oke, lanjut. Langsung ke variabel global terlebih dahulu. Ini ada variabel yang kita gunakan untuk nantinya kita panggil di main programnya, seperti integer i, n. Nah, n ini sebagai indeks untuk akun keberapanya. Nanti integer c itu sebagai indeks untuk data ke berapa. Dan untuk integer k sebagai data indeks riwayat donasi ke berapa. Oke, lanjut. Nah, setelah itu ada variabel tampung global yang akan kita gunakan untuk iterasi pada main program nanti. Ya, betul. Nah, di sini ada integer jumlah akun yang mula-mula deklarasikan adalah 0. Jumlah akunnya untuk iterasi jumlah akun, ada M, untuk iterasi jumlah data donasinya, untuk selanjutnya ada integer translog, iterasi untuk riwayat donasi. Lalu ada integer data finish, itu untuk iterasi jumlah data donasi yang sudah diselesaikan atau terpenuhi. Ya. Nah, lanjut sekarang ke type dep-nya. Di sini kita bikin 4 type dep ya, Yan? Ya, betul. Ada 4 type dep. Struct, ya, 4 struct. Nah, di sini kita membutuhkan 4 struct untuk membuat akun, donasi, riwayat akun, dan data selesai, data donasi yang selesai dengan ukuran-ukuran yang sudah disesuaikannya, seperti di data akun struct akun ini membutuhkan integer char nama, integer umur untuk data-data akun, seperti itu. Sesuai tipe datanya ya. Nah, ya yang sudah kita deklarasikan situ. Untuk donasi, lanjut ke struct donasi, ada char nama, integer jumlah donasi, dan char judul. Nah, ini tuh semuanya bakal dipakai untuk menyimpan data dari yang programnya nanti, seperti itu. Struct ini digunakan untuk menyimpan datanya, untuk data riwayat akun, untuk data histori yang selesai, dan untuk tadi donasi gitu. Lanjut ke variabel globalnya nih. Yang tadi kan sudah dijelaskan tuh struct-nya, dan sekarang dijadikan variabel global seperti akun. Akunnya dideklarasikan menjadi datanya 100, seperti itu donasinya sama semua, seperti itu untuk variabel globalnya. Lanjut saja mungkin ya ke fungsi yang pertama. Fungsi yang pertama ini adalah fungsi untuk mengecek akun apakah sudah terdaftar atau belum, atau search akun. Nah, di sini kita pakai integer search akunnya ya, dengan parameter yang sudah kita buat atau sudah kita sesuaikan, yaitu user dan password. User dan pass. Nah, itu awal-awalnya sini nanti bakal di string copy, string compare ya, dibandingkan ya dengan inputan atau user nantinya itu dengan si data yang sudah dibuat nanti yang ada di struct-nya. Yang ada di struct-nya. Disimpan di struct. Kalau mereka user dan password-nya sesuai dengan yang ada di struct, maka akun itu akan berhasil login gitu, benar kayak gitu.
Ya ini kayak gini intinya apa? Codingannya. Nah, langsung akun indeks ke-nya itu berubah menjadi i. Oke. Lanjut. Paling nanti bakal di return hasil karena fungsi memang mereturn hasil. Oke. Ya, betul, return Oke. hasil. Lanjut ya. Hmm. Oke, lanjut ke fungsi bagian search data nih. Sebenarnya ini algoritmanya sama seperti yang search akun tadi. Bedanya ini hanya untuk search data donasinya, bukan search akunnya. Jadi dicek apakah data donasi inputan tersebut sudah ada di struct-nya atau belum. Nah, di sini kita parameternya memerlukan donasi ya, dideklarasikan value namanya. Dan kita juga butuh bahannya yaitu char judul. Jadi yang akan di-compare di sini adalah judulnya, judul data donasinya. Nah, seperti tadi algoritmanya hanya berbedanya di tujuannya gitu. Kita kan di sini tujuannya untuk search data donasi dan untuk men-search-nya itu kita memerlukan perulangan di sini. Dan bedanya juga di sini variabel. Di sini ada variabel M. Nah, ya Sedangkan itu. yang tadi variabel jumlah akun. Tadi Nah, itu ini jumlah disesuaikan. akun. Ya. Nah, ini disesuaikan dengan variabel yang sudah dideklarasikan di awal tadi, variabel global tampung. Nah, itu Kan? dia. Nah, ini untuk akun, ini untuk data donasi. Data donasi. Itu. Nah, jadi dia akan nge-search dari indeks ke 0 sampai jumlah data donasi yang tersedia gitu. Lalu di dalam perulangannya dia di-compare nih jika judul inputan tersebut sesuai atau Sama, ada di dalam ya. struct ya, sama di dalam struct, maka dia masuk ke kondisi. Nah, dia akan nge-copy hasil i-nya, berarti dia menemukan si data tersebut ada di indeks keberapa i-nya, lalu di-copy ke C, dimasukkan ke C. C itu untuk indeks data donasi ke. Ya, tadi sudah dideklarasikan Nah, juga di awal. iterasi. Ya. Bentar. Nah, setelah dia masuk, dia juga bakal nge-return hasil 1. Nah, ini jika benar ya, berarti dia bakal nge-return hasil 1. Hasil 1. Ya, nanti nge-return hasil 1. Jika dia tidak masuk ke kondisi ini, artinya dia tidak ketemu nih data inputan dengan data yang ada di struct. Maka dia akan nge-return hasil 0. Nah, seperti itu. Oke. Lanjut. Mungkin Search donasi. kita bikin ada 2 dulu ya. Nah, biar enak seperti ini. Nah, kita fokusnya ke yang di kiri. Ini sebagai penunjuk-penunjuk doang. Oke, lanjut. Kita lanjut. Setelah search data tadi, search riwayat donasi nih. Kita lanjut ke search riwayat donasi. Nah, search riwayat donasi juga sama seperti tadi. Cuman kita menggunakan prosedur di sini. Tidak menggunakan fungsi. Nah, ya. Karena kita tidak memerlukan return untuk riwayat donasi ini. Sama seperti tadi, yang membedakan di sini variabelnya adalah variabel data finish. Data finish itu variabel untuk iterasi jumlah data donasi selesainya. Data yang sudah selesai, ya. Ya. Nanti juga indeksnya masuk ke variabel K. Variabel K sebagai indeks riwayat gitu. Oke, selanjutnya masuk ke write account. Prosedur write account untuk mencatat data akun ke database gitu. Nah, di sini algoritmanya kita biasa deklarasikan integer i dulu dan juga deklarasikan pointer arsip akun. Nah, selanjutnya kita membuat foldernya. Nama foldernya yaitu database di sini. Sintaksnya kayak gini, md database. Nah, selanjutnya kita buka nih. Kita buka si filenya. Kita bikin filenya dengan nama arsip akun.txt dengan kodenya waitlist. Ya, itu membuat file ya, kan? Ya, membuat file dengan nama arsip akun.
Nah, kodenya W+, W plus itu untuk nge-write dan bisa juga nge-read gitu. Nah, untuk nge-write ke database-nya, dalam hal ini database-nya Notepad ya, kita memerlukan perulangan juga. Disesuaikan dengan ini variabel tampung globalnya yaitu jumlah akun. Karena kita di sini akan nge-write akun. Jadi kita memerlukan sintaks fprintf ya, di depannya ada f untuk nge-write-nya, menuliskan di notepad-nya. Menulis di notepad ya, sesuai dengan struct yang kita butuhkan gitu. Yang kalau data akun ya struct-nya akun gitu. %s, ya benar. Data akun, struct-nya akun dan selanjutnya. Ini juga disesuaikan nama string, akun umur %d dan seterusnya. Integer ya. Dan seterusnya. Nah, setelah di-write, kita harus nge-close lagi nih. Filenya kan tadi sudah dibuka, maka kita harus nge-close lagi filenya. Supaya tidak terjadi error gitu. Nah, selanjutnya, di sini ada sintaks untuk menuliskan ke database iterasi jumlah akunnya. Jadi, kita menuliskan ini tuh harus disimpan di database juga, supaya bisa berkelanjutan gitu. Jadi kalau misalnya programnya di close, si iterasi jumlah akunnya, ya jumlah akunnya ada berapanya itu tidak akan hilang gitu. Kan kalau misalnya disimpan di struct saja, ketika kita programnya close dan kita ulang lagi, si jumlah akunnya bakal dimulai dari nol lagi. Jadi kalau misalnya pakai database, dia tidak akan mulai dari nol lagi, tapi sesuai dengan yang mulai nambah. Ya, jadi dia nambah. Jadi dia nggak bakal ngereset lagi ke nol gitu. Itu gunanya disimpan di database sih, tampungan jumlah akunnya. Nah, ini seperti biasa. Iterasi yang sudah ada. Nah, ini seperti biasa dibuka, terus dimasukkan jumlah akunnya di integer main. Nanti di integer main bakal ada kayak gini, jumlah akun plus. Nah, ini untuk iterasinya. Nah, setelah dibuka setelah dibuka dan di print, lalu kita close. Nah, seperti itu algoritma write account. Sekarang lanjut ke read account. Nah, read account ini satu kesatuan dari write account tadi. Setelah kita tulis di database, kita juga harus nge-read data yang ada di database-nya. Caranya dengan prosedur ini. Nah, seperti biasa, dia deklarasi I sama arsip akunnya, namanya, file, pointernya. Kita buka nih di sini. Nah, ini namanya. Kita buka notepad-nya dengan nama yang sama dengan yang di-write-kan tadi. Lalu kodenya A+. Nah, A+ itu untuk append, menambahkan. Tapi dia juga bisa berfungsi sebagai nge-read database-nya. Itu. Nah, bedanya write akun dengan read account di sini di perulangannya. Perulangannya dia memakai sintak fscanf ya. Nah, di sini juga kita menggunakan misalnya ini, akun bagian nama. Kita menggunakan sintaknya seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena agar bisa mendetek spasi juga. Jadi spasinya bakal ke bawah juga. Sintaknya seperti ini. Kalau pakai %s, biasa dia nggak bisa ngambil spasinya. Nggak akan terbaca ya. Nggak akan terbaca. Nanti spasinya di lookup karakter juga. Enter kayak gitu. Nah, kenapa di dalam kurung sikunya itu semikolon? Karena ketika kita menuliskan di atas tadi yang write account, kita menuliskan juga semikolon di sini. Semikolon di sini itu bebas ya, bisa diganti dengan pagar, bintang, atau apapun itu. Ini hanya sebagai pembatas, dan jika dilihat di database-nya nanti akan seperti ini. Nah, muncul ini juga sebagai, si data kolonnya. Ya, sebagai pembatas lah dengan semikolon kita buatnya. Oke. Nah, setelah kita tulis sesuai dengan struct-nya di sini, kita bakal nge-while sampai EOF. Nah, apa EOF tuh? End of file. Tuh, Cup. Nah, end of file ini sudah ada tersedia di program C. Ya, library-nya atau fungsinya. Nah, jika untuk program yang lain, dia belum tersedia nih fungsi end of file tersebut.
Jadi dia bakal manual dengan menuliskan tanda di akhir notepad tersebut. Jadi dia akan nge-while sampai tanda tersebut ditemukan gitu untuk nge-read-nya. Sedangkan program C dia sudah otomatis ada fungsinya, jadi tidak perlu menggunakan tanda sebagai penunjuknya, penandanya. Nah, di sini ada I++. Ini plus plus berfungsi untuk ini nih, indeksnya, indeks struct-nya. Intinya, Ya, betul. Nah, setelah tersebut, setelah dibuka, biasa di fclose lagi ya. Nah, lanjut. Di sini juga sama halnya seperti write account. Di sini kita menuliskan, bukan menuliskan, tapi membaca si jumlah iterasi jumlah akun tersebut dan disimpan ke struct-nya. Nah, di sini bisa dilihat ya bakal jumlah muncul akunnya nanti 2. Nah, si 2 yang ini tadi Yusuf sama Yendra. akun Yusuf sama Yendra. Nah, si Yusuf dan Yendra itu akan dimasukkan ke variabel ke tampung variabel global. tampung Nah, di global. sini. Jadi nanti Jumlah akun. Jumlah akunnya 2 gitu. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Nah, di sini juga ada write data. Write data itu untuk nge-write data donasi. Ini sama persis algoritmanya dengan algoritma write akun. Jadi saya kira tidak perlu dibahas lagi karena waktu juga ya. Ya, dilihat perbedaannya aja ya. Ya, perbedaannya paling di sini di variabelnya dia menggunakan M. Kalau yang tadi kan menggunakan jumlah akun. Sekarang menggunakan M. M itu iterasi untuk jumlah data donasi gitu kan. Ya, prinsipnya sama, dia nge-write dulu data, terus dia juga nge-write variabel tampungannya udah ada berapa sih jumlah data donasi tersebut. Seperti itu. Nah, selanjutnya read data. Ini satu kesatuan dengan read data tadi, data donasi ya, untuk read data donasinya. Sama di sini dia ngebuka file, terus scan sampai end of file. Terus juga dia bakal nge-read si tampungannya di sini. Tampungannya M. Oke, selanjutnya write log transaksi. Dilanjut oleh Ucup. Nah, di sini ya sama tadi juga kan sudah dijelaskan nih untuk prosedur membuat kayak database gitu. Yang tadi udah write account, write akun, write donasi, dan sekarang write log transaksi. Log transaksi itu digunain buat nyimpen si data riwayat transaksi si pengguna akun. Nah, jadi di sini tuh ya sama kayak sintaksnya tadi, write akun yang atas-atasnya, write data yang atas-atas, bakal membuat dulu si folder database-nya, terus bakal ngebuat file si riwayat transaksinya. Dibaca tuh, dibikin perulangan di situ. Yang bedanya ya tadi menggunakan variabel tampung globalnya. Di sini yang digunakannya ya translog untuk iterasi si riwayat transaksi. Transaksinya ya di sini. Ya kan, tuh terus sama di fprintf nanti masuk ke filenya, data-data yang dibutuhkannya, ekstraksi lognya itu, terus di close lagi, di open lagi ke selanjutnya untuk tampungannya, untuk data tampungannya. transaksinya. Kayak gitu. Itu singkat aja ya. Oke, lanjut. Nah, lanjut ke read-nya. Nah, ya kalau ada write pasti harus ada read karena pasang kan ya, harus ya betul, harus lengkap algoritma sih buat database-nya ya gitu. untuk di aplikasi yang kita buat ya. Itu udah ada write, udah ada read, sama juga kayak tadi yang sudah Yendra jelaskan, bakal ke while sampai end of file, terus bakal i-nya bakal bertambah gitu. Dan di sana juga bakal ke cetak lagi di si iterasinya tuh bakal nambah lagi translognya gitu nah di situ tuh. Kalau misalkan kita sudah membuat 2 transaksi, nah nanti di scan dulu, dibaca,
baru di sananya nambah jadi 2. Jadi 2 di sini. Berganti. Ini akan terekam karena ditulis ke database, jadi berkesinambungan gitu. Nggak ketika program close, dia mulai dari awal lagi. Ya, betul. Nah, lanjut. Ini ada write data selesai. Mungkin sama ya, sintaks-sintaksnya kayak yang tadi sudah dijelaskan, cuma bedanya di situ. Cuma bedanya di variabelnya. Variabel tampungnya, variabel tampung globalnya yang kita gunakan buat di perulangannya gitu. Ya, sama struct-structnya disesuaikan. Sama struct-structnya disesuaikan. Oke, next aja Dian. Oke, lanjut. Lanjut, ada read datanya lagi tuh. Ya kan, sama kayak yang tadi persis di atas. Algoritmanya ya. Sama persis. Hanya tinggal ngubah-ngubah si variabel yang dibutuhkan sebenarnya. Ya, Oke, disesuaikan. Next. Oke, lanjut. Untuk nah, ini cetak. Ada prosedur cetak nih, void cetak. Oke, lanjut ke void cetak. Di sini kita deklarasikan headnya ada judul, ada nomornya, ada judul donasinya, target, dan jumlah terkumpulnya. Nah, untuk mencetaknya, kita akan mencetak dari struct-nya, dan kita memerlukan perulangan. Nah, yang terhubung dengan perulangannya itu variabel M. Kenapa variabel M? Karena kita akan mencetak data donasinya. Nah, di sini ada untuk ngeprintnya, di sini ada %3D. Ini untuk jaraknya jarak nomor, kebutuhannya. Ya. Spasi. Spasinya untuk bagian nomor. Di sini juga ada %-21S untuk judul donasi dan selanjutnya. Nah, ini kenapa min? Karena min tuh untuk justify-nya gitu. Justify-nya bakal di left kalau min, kalau positif bakal di kanan. Nah, untuk %D dia bakal nulisnya dari sini nih ke kiri, dari kanan ke kiri. Kalau misalnya min, dia bakal nulisnya dari kiri ke kanan. Jadi dia kosongnya sebelah kanannya gitu di sininya. Nah, betul. Nah, ya ini struct biasa. Struct donasinya yang akan dimunculkan tuh. Yang akan dimunculkan. Lanjut lagi, donasi. Nah, di sini ada prosedur untuk mendelete donasi yang sudah selesai atau sudah terpenuhi. Ya. Nah, di sini tuh nanti bakal ada perulangannya nih. Perulangan untuk menghapus nanti indeks data donasinya. Misalkan si I sama dengan C nih. C itu apa yang tadi itu sebagai indeks data donasi keberapa tuh? Ya. Indeks data donasi keberapa? Nanti di perulangan sampai si I-nya itu masuk ke iterasi data donasi keberapa? Misalkan udah ada berapa? Tadi datanya 3 ya? 2. Lihat nih ya, di datanya jumlah donasinya ada berapa? Misal sudah ada 2 nih. Nah, ada 2. Jadi dia bakal terus mengulang sampai sejumlah si data akun. Sampai sejumlah data donasi. Data donasi. Ya. Nah, terus yang bawahnya itu donasi. Di sini prinsipnya ngedelete itu kan prinsipnya ngegeser data gitu ya dari indeks sebelumnya ke yang akan dihapusnya gitu. Ya. Misalnya yang ingin dihapus di data indeks ke 0 misalnya ya. Berarti kita ngegeser indeks 1 ke 0, ngegeser indeks 2 ke 1, ngegeser indeks 3 ke 2. Nah, seperti itu paling algoritmanya. Nah, sintaksnya seperti ini. Jadi donasi indeks I sama dengan donasi indeks I plus 1. Oke. Nah, udah jalanin tuh, udah selesai, maka si iterasi jumlah data donasinya bakal berkurang, si M-nya itu tuh. Bakal berkurang. Dikurangi lagi. Kalau yang tadi kan sebelumnya awalnya 3, udah berhasil ke delete, maka berkurang jadi 2. Kayak gitu. Ya, di sininya berkurang. Disesuaikan lagi. Disesuaikan. Oke, lanjut. Next ke kita masuk ke integer main. Nah, di sini lanjut ke integer main atau program utamanya. Kita bikin dulu nih, deklarasiin variabel-variabel yang kita butuhkan nantinya, kayak integer, char, dan lain-lainnya untuk ya menjalankan programnya ini kan.
Ya, Sama enggak bisa dibaca sendirian. ya ini keperluan Gunanya lah, nanti keperluan keperluan variabel-variabelnya. di variabelnya. Lanjut, Nah, di sini ada hard code juga untuk isi data awal donasi. Nah, ya, kita di sini tuh mengisi data awal donasinya sama kita sendiri gitu, sama pembuat aplikasinya ya, kayak sudah gitu. ada data Biar awalnya, kalau ya. sudah ada data awalnya, biar nggak terlalu panjang juga ribet nanti kalau kosong banget gitu kan. Kita buatnya kayak gini di string copy. String copy Copy, memasukkan ke struct struct donasinya, donasi. Ya, dari judul, deskripsi, deskripsi, target, target, money, ya semuanya money, dimasukkan ke struct donasi. donasi Dan dengan indeksnya M iterasi ya di sini. M. Heeh. Ya, indeks M Indeks M itu untuk menunjukkan iterasi jumlah data, jumlah data jumlah akunnya. data Hmm. donasi. Jika Data ketika program donasi dibuat awal pertama kali dibuka kan indeks M-nya 0. 0. Nah, setelah dimasukkan ke Karena struct si indeks 0 data-datanya, indeks M. dia iterasi di sini nih M++. Nah, Alhasil sekarang indeksnya ada di sini 1. M-nya menambah 1 gitu. Nah, seperti itu. Terus kita nambahkan data Nanti yang kedua keduanya di sama sini. seperti yang tadi di atas. Ini sekarang indeksnya sudah 1 di sini. Ya, Dan diterasi lagi di sini. dikasih lagi situ, maka bertambah lagi di Tambah lagi M-nya integer jadi M 2. 2. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, lanjut. Nah, ini yang ketiga sama kayak gitulah. Pokoknya Ya, menambahkan data awal. ini untuk Nah, itu ya. ini untuk apa? Untuk nge-read data database yang sudah dipersiapkan gitu. Tercetak ya. Jadi di awal program kita langsung nge-read si database-database-nya semua gitu. Mulai dari akunnya, datanya, log transaksinya, sampai data selesainya gitu. Ya, sebelum nge-while-nya kita harus ada read database-nya terlebih dahulu. Nah, Oke, ini kita langsung masuk ke while si halaman program. halaman awalnya, itu kan. Nah, selanjutnya di sini kita masuk ke halaman awal. Selamat datang di Charity Together. Oke, di sini ada 2 menu, ada create account sama login. Nah, ketika kita pilih menu login 1, dia masuk ke create account. Oke, di sini kita memasukkan data inputan keyboard ya. Di sini ada nama, umur, pekerjaan, dan seterusnya. Kita menggunakan fflush_stdin, gets nama. Nah, di sini Get supaya nama. bisa menerima inputan spasi. Oke. Ya, betul. Selanjutnya, nah setelah itu kita bakal ngecek dulu nih si user dan passnya. Di sini dibuat untuk mengecek jika ada akun yang sudah sama dari inputan dengan database-nya. Nah, maka dari itu kita panggil nih fungsi si search akunnya. Search akun tuh yang ini nih. Search akun. Nah, ini yang sudah tadi dijelaskan YouTube. Nah, jika dia nge-return hasil dari fungsi ini 0, maka dia akan membuat akun. Artinya dia inputannya belum ada nih di database. Oleh karena itu dia bakal nge-read akun baru gitu. Jika sudah ada atau dia nge-return hasil 1, maka inputannya sudah ada nih, sudah sesuai dengan data yang di database atau di struct yang sudah ada. Alhasil dia bakal nge-inputin, mohon maaf, akun dengan user dan pass data sudah ada. Jadi dalam program kita tidak memperbolehkan username dan pass yang sama, yang identik gitu. Oke, kita masuk ke hasil sama dengan 1. Ini biasa ya, di string copy dimasukkan ke struct akun dengan indeksnya jumlah akun. Jumlah akun itu variabel tampung global iterasi jumlah akunnya ya. Nah, di sini saldonya ini kan inisialisasi 0. Nah, setelah kita masukin data akunnya, seperti biasa kita harus iterasi seperti yang sudah dijelaskan tadi. Integer main bakal ada jumlah akun plus. Nah, ini untuk iterasinya. Setelah data masuk dan setelah diiterasi, kita update deh write account.
masuk ke create akun yang ada di sini, tadi sudah dijelaskan juga. Nah, di sini untuk update datanya, berhasil membuat akun. Nah, seperti itu nanti bakal muncul di sini arsip akun namanya. Nah, ada Yusuf dan Indra di sini sudah dibuat tadi pas presentasi program. Oke, lanjut Ya. menu login 2, Cup. 2. Nah, lanjut. Nah, di sini tuh ada menu login. Menu login bakal disajikan kan tadi inputan outputan untuk nge-input si username dan password. Kita bakal input ke variabel user dan pass tuh. Nah, bakal dijalanin deh nanti si search akun yang tadi kan sama kayak gitu. Kalau si search akunnya menunjukkan hasilnya satu, benar tuh sama si username sama usernya atau password dan passnya, maka lanjut masuk ke perulangan program utamanya nih tuh. Homepage kita si Charity Together ini menghubungkan sama pembicaraan bersama, langsung disapa nih dengan halo, akun namanya kita siapa yang tadi kita input sebelumnya di create akun, hanya distract-nya, terus dengan saldo dompet kebaikanmu, dengan data yang sudah ada di saldo yang tadi gitu, extract akun gitu. Saldo yang sudah ada di akun tadi. Lanjut bakal ada 4 pilihan kan, tadi kirim donasi, isi saldo, riwayat donasi, dan buat donasi. Lanjut kita kalau milih si menunya 1, misalkan menu home 1, bakal muncul lagi perulangan yang menampilkan si data penggalangan. Data penggalangan itu bakal mencetak si donasi yang udah ada tadi, yang kita bikin dulu data awal donasinya. Ya, tadi di hardcode. Dan prosedur cetaknya bakal ini yang tadi nampilin dijelaskan itu juga. Ya, nah itu tuh. Bakal nampilin si data-data donasi. Nah, di sini kita bisa milih si judul donasinya. Kita di sini tuh memilih dengan string ya, yang harus judulnya yang kita input. Sesuai inputan judulnya. Terus bisa milih 0 tuh yang awal, if milih 0, 0 itu untuk go back to menu sebelumnya gitu. Itu untuk kembali lah istilahnya menu 0 tuh. Nah, kalau selain 0, kita masuk berarti ke data yang kita pilih, misalkan judulnya sama, yaitu masuk aja ke perulangan lagi, ke data baru lagi, ke page baru lagi. Sudah dibaca, di search data, masuk ke page baru untuk ruang donasi. Bakal di output si nama donasinya apa yang kita pilih sesuai yang tadi kita pilih. Indeksnya C ya. Ya, untuk indeks data donasi ke berapa gitu. Nah, si data terkumpulnya berapa, deskripsinya berapa, udah terinput, lalu bakal ada masukkan jumlah donasi itu di situ untuk memasukkan nilai donasi yang kita inginkan. Nah, ada kondisi di sini. Yang pertama, jika jumlah donasi yang kita input kurang dari atau sama dengan 0. Nah, bakal ada inputan kayak gini. Kalau kurang atau sama dengan dari 0, kurang atau sama dengan dari 0, ya benar. Ya. Kurang dari atau sama dengan 0, bakal input angka tidak boleh, bakal ada muncul input angka tidak boleh 0 atau negatif, kayak gitu. Pause saja, udah. Nah, else-nya kalau lebih dari 0 nih, Yan. Selanjutnya, berarti dia tidak 0 dan tidak negatif ya, dia masuk ke else. Nah, di sini dicek lagi, apakah inputannya itu, apakah jumlah saldonya itu lebih dari inputannya. Nah, ini untuk kondisi jika saldonya tidak cukup. Nah, di sini kita buat, nanti akan menampilkan error handling saldo Anda tidak cukup, silakan isi saldo dompet Anda. Nah, jika saldonya udah mencukupi, dia masuk ke sini. Di sini kita deklarasikan variabel selisih. Deklarasikan di atas, dan di sini digunakan selisih. Di sini selisih itu selisih dari target dikurangi money-nya. Jadi ini tuh selisih itu kayak sisa kekurangannya gitu, sisa kekurangan uang di donasi tersebut.
sisa kebutuhannya gitu. Nah, lalu di sini ada kondisinya apabila si inputannya itu menginputkan kurang dari jumlah selisihnya, maka dia Jumlah bisa donasi. masuk. Nah, apabila si user menginputkan lebih dari selisihnya atau lebih dari sisa kebutuhannya, maka dia bakal menampilkan kebutuhan donasi tersisa berapa selisihnya, sisanya, terus berdonasi sebesar maksimal selisihnya untuk Nah, ya. mencapai target kebutuhan donasi Target tersebut. yang Nah, kebutuhan. ya, jadi sistemnya di aplikasi kita tidak boleh menginputkan, tidak bisa menginputkan donasi yang melebihi dari targetnya gitu. Oke, sekarang kita masuk sini. Jadi ketika semua kondisi terpenuhi, dia bakal si jumlah donasinya inputannya bakal nambah ke struct money-nya atau struct jumlah terkumpulnya. Lalu si inputannya dia bakal ngurangin si saldonya. Saldo yang ada. Seperti itu. Ini operasi aritmetikanya seperti ini. Nah, struct donasi menggunakan indeks C, sedangkan struct akun menggunakan indeks N. N. Setelah di-update data, setelah dioperasi aritmetika, sekarang kita update data nih menggunakan write account dan terima kasih %s akun bagian namanya. Terima kasih akun bagian nama apa telah berdonasi. Gitu. Telah berdonasi. Oke, selanjutnya Cuk. Lanjut. Nah, lanjut ini tuh bakal kan sudah melakukan transaksi ya di atas tuh tadi aritmetikanya bakal mencetak lagi ke si ke struct si data riwayat log itu kan buat struct data riwayat ya. Nah, bakal tercetak nanti di sana, disimpan di sana gitu. Dengan si namanya sama copy tuh si gitu. nama, jumlah donasinya ke jumlah DNS, judulnya ke judul lognya. Itu dan iterasi biasa ya. Iterasi biasa bakal bertambah jadi 1 kali transaksi, 2 kali transaksi gitu. Bahkan mulai dari awal nol lagi. Terus bakal diupdate di si database-nya. Ya. Bakal di write di log transaksi database-nya nanti di sana di notepad-nya bakal tertulis lagi si transaksi yang sudah dilakukan terbarunya. Oke. Nah, oke, lanjut. Ketika kondisi ini nih, ketika kondisi si targetnya sudah terpenuhi gitu, kondisi money-nya sama dengan target gitu kan, dia masuk ke sini. Dia sama seperti tadi algoritmanya, dia bakal nge-copy dulu struct di donasi, dan akan nge-copykan dulu ke donasi finish, struct donasi finish. Nah, jadi konsepnya gini algoritmanya. Jadi si data yang ada di struct donasi itu bakal di-copy dulu ke struct data donasi selesainya. Setelah di-copy, dia bakal ngehapus data donasi yang ada di struct donasinya. Nah, dia bakal nge-copy ke sini dulu, struct ini dulu. Lalu dia bakal ngehapus data yang ada di sini. Nah, itu algoritmanya. Nah, setelah itu, dia bakal nge-delete nih. Bakal nge-delete donasinya yang di struct donasinya tersebut. Nah, setelah delete, dia bakal update data di sini. Ada write data sama write data selesainya. Hasil dia data donasi yang sudah terkumpul tersebut bakal pindah ke struct data selesai dan diupdate di database juga. Oke, lanjut. Sekarang ke menu 2 nih. Menu 2 itu ada menu yang tadi isi dompet kebaikan. Bakal muncul tag isi dompet kebaikan. Terus di outputan masukkan nominal kelipatan 5.000. Nah, di sini kita harus menginput si nominalnya kelipatan 5.000. Nah, dengan kondisi isi dompet modulus 5.000 sama dengan 0. Berarti harus modulus 5.000 yang dapat keisi itu gitu. Nanti bakal ada algoritma si akun saldonya itu kalau kondisinya dijalankan benar bakal bakal menjalankan ini si algoritma aritmatika ini. Isi donasi yang tadi diinputkan bakal nambah ke struct akun bagian saldo kayak gitu. Betul. Terus bakal ada print pengisian telah berhasil dengan jumlah saldo sekian gitu. Telah bertambah, terus diupdate juga yang udah diupdate ya.
Terus bakal diupdate lagi ke di database. database-nya, di write akun di database. Oke, nah else-nya kalau kita tidak sesuai dengan kelipatan 5.000, bakal ada print ini, isi saldo harus kelipatan 5.000 ya, seperti itu. Oke, lanjut ke Menu 3 ya berarti, Cuk. riwayat donasi. Nah, riwayat donasi. Nah, di sini riwayat donasi itu sistemnya kita mencetak data ya. Mencetak data yang ada di database, dimasukkan ke Struct dulu, lalu kita mencetak si Struct-nya. Struct-nya yang mana? Struct-nya yang ini. Yang log gitu. Nah, di sini kita butuh perulangan ya. Untuk mencetak kita butuh perulangan untuk search datanya. Menggunakan variabel translog. Translog itu variabel ini data riwayat transaksi, iterasi transaksinya udah ada berapa nih, jadi dia bakal nge-perulangan dari 0 sampai sejumlah data translognya. Nah, di dalam perulangannya ada kondisi jika akun bagian namanya sesuai dengan yang ada di struct bagian namanya. Nama ya. Ya, dia bakal ketemu 1 dan dia bakal nge-print sesuai dengan nama yang tadi di string compare. Jadi, ya di string compare. Jadi di sini sebenarnya di database-nya itu kita menuliskan seluruh datanya ada gitu. Dari mulai akun Yusuf dan Yendra ada, seluruh user akun akan ditulis di tampilkan di notepad ini. Di database. Ya, namun dengan kondisi seperti ini menampilkan riwayat donasinya gak bakal menyeluruh gitu. Jadi jika kita login, jadi ketika kita login akun Yusuf, yang tampil ya riwayat donasi Yusuf. Kalau login menggunakan akun Yendra, yang tampil hanya riwayat donasi Yendra. Seperti itu kondisi yang ini. Oke. Jika ini negasi ketemunya, nah berarti dia tidak ada riwayat yang sudah dilakukan saat ini. Artinya dia agak masuk ke kondisi yang ini gitu. Dia bakal nampilin tidak ada riwayat yang sudah dilakukan saat ini. Seperti itu. Nah, lanjut ke sini. Nah, ini ada menu 4 nih. Kan tadi menu 3, sekarang menu 4 yang membuat donasi ya. Nah, bakal ditampilkan ajukan donasi. Di sini tuh ada outputan untuk menginput tulisan judul donasi. Tulis judul donasi. Nah, kita nggak nge-input judul donasi, nge-input jumlah target yang kita inginkan buat donasi kita, sama menghitungkan tulisan deskripsi maksimal 50 karakter gitu. Nah, lanjut. Nah, di sini bakal di string copy nih. Masukan kita tadi, inputan kita tadi yang di atas itu yang mengajukan donasi bakal di-input di string copy ke struct donasi. Ya, ke struct donasi dengan bagian-bagiannya. Misalkan struct donasi misalkan inputan judul dimasukkan ke struct judul, struct donasi judul gitu. Deskripsi di string copy ke struct donasi deskripsi kayak gitu. Nah, langsung diiterasi lagi M-nya, indeksnya bakal bertambah. M-nya itu kan tadi iterasi jumlah data donasi ya kan. Jumlah data donasinya bakal bertambah gitu. Terus langsung diupdate lagi di database-nya. Bakal diupdate lagi di database, di write data, masuk data baru di database-nya nanti sesuai yang tadi diajukan. Oke, bakal ada printf pengajuan donasi akan dicek dan segera ditampilkan. Mantap. Oke, lanjut. Nah, ini itu menu home 0 itu ketika kita input 0 di homepage, dia bakal logout gitu kan ya. Logout ya. Terus ini ada error handling ketika username atau password salah. Di atas tadi ada yang ini nih. Nah, if hasil sama dengan 1 berarti else-nya hasilnya nge-return 0. Artinya username dan passnya salah. Oke, yang ini else if menu login sama 0. Ketika di halaman awal tadi ada create account sama login, kita klik 0, dia bakal keluar aplikasinya. Exit ya. Terima kasih atas kebaikannya. Oke, sistem pause return 0 dari integer main-nya. Ya. Selesai. Ya, alhamdulillah. Mungkin ya sekian bedah kode dari
algoritma yang kami buat, dari program yang kami buat. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kesalahannya. Ya. Terima kasih Aspek 2020, Aspek Pro Mantap. 2020. Terima kasih Ya, atas ya. ilmunya. Sekian dari Terima kasih, kami. Kang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Guys, Mantap, alhamdulillah. Jen. Mantap. Semoga Mantap. halus lagi audio Coba. Stop recordingnya. Jadi tadi Bismillahirrahmanirrahim.